Perkenalkan, nama saya Wafid Aziza Dalma. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran informatika yang berjudul Sistem Komputer. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer. Secara umum, sistem komputer terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan diraba. Contohnya seperti mouse, keyboard, printer, dan lain-lain. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya seperti aplikasi, pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer. Mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Komputer personal atau PC personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar daripada komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibanding dengan komputer mikro dan dibuat untuk pengguna personal. Contohnya seperti PC dan laptop. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori dan pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladan. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Manusia dan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya sebagai berikut. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka
yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface (CLI) merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetik baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Contohnya, seperti saat kita akan mencari sesuatu di Google, lalu kita menekan tanda ini, maka kita tidak perlu mengetik, hanya dengan mengucapkan kalimat yang ingin kita cari saja. Gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Seperti saat kalian ingin membuka kunci layar handphone kalian menggunakan gambar wajah kalian. Melalui berbagai peranti masukan lainnya, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui peranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau peranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi atau berinteraksi dengan pengguna. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Ketika melakukan instalasi program aplikasi, pengajian atau playthrough di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja. Operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Dapat 10 fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, menyediakan input dan output. Yang ketiga, mengolah perangkat keras dan periferal. 4. Mengolah pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengolah file atau copy, save, sort, delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengolah prosesor. 8. Mengolah memori. 9. Mengolah keamanan. Dan 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Di sini dulu video pembelajaran informatika dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.